untuk komunikasi melalui telepon yang sudah beberapa hari pengacaranya sama Dokter Lia. Itu hanya 3 menit. Kesehatan Amar secara psikis dan secara fisiknya itu yang saya khawatir. Jadi kakinya kayak kebas-kebas, kaku gitu. Informasi kemarin dari Pak John seperti itu gitu. Tidak hanya bergulir cukup panas di persidangan, proses hukum perkara dugaan peredaran barang haram dalam rutan yang menyeret nama selebritis Ammar Zoni juga memancing sederet tanda tanya di kalangan publik. Khususnya tentang seperti apa kondisi ayah 2 anak itu usai 3 pekan lebih menjalani hari-hari dalam kurungan maksimum security, Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Menelisik lebih dalam tentang kabar terkini Ammar Zoni, tim Cumi-Cumi pun berkesempatan menjalin komunikasi berbentuk panggilan video dengan Titik Haryanti selaku ibu angkat Ammar Zoni, di mana ia berbagi cerita seputar kondisi sang putra, serta seperti apa komunikasi mereka berdua saat ini. Lantas bagaimanakah kondisi kesehatan Ammar saat ini? Serta seperti apakah pula penjelasan Titik Haryanti terkait komunikasinya dengan Ammar? Terhubung untuk komunikasi melalui telepon yang sudah beberapa hari pengacaranya sama Dokter Lia. Itu hanya 3 menit infonya. Selama 3 menit Ammar di sana, kemudian bagaimana kesehatan di sana, dan ternyata ada seperti gangguan kesehatannya. Mulai dirasakan ada sakit-sakit di kaki gitu. Memang kalau di dalam ruangannya dia itu tidak diborgol gitu. Tetapi mungkin karena kondisi yang kurang memadai sehingga Ammar mungkin badannya besar, jadi merasakan ada sakit-sakit di kakinya gitu, dan sepertinya ya ada, pasti dia stres lah. Nah itu yang saya khawatirkan, dia mungkin sampai kepada depresi gitu kira-kira Mas. Jadi kakinya kayak kebas-kebas, kaku gitu. Informasi kemarin dari Pak John seperti itu gitu. Kalau di dalam ruangannya kan saya juga belum tahu nih ruangannya seperti apa gitu kan, one man one cell apa yang gimana gitu. Tapi kalau di dalam ruangan, di tempatnya itu dia sudah tidak diborgol, dilepas gitu. Cuman dia tidak kemana-mana, tidak keluar, cuma di dalam aja gitu. Iya, kalau kemarin ke Pak John, itu ya ceritanya sedang ditanya gimana di sana, ya itu badannya mulai nggak enak, mulai sakit gitu, di badannya gitu. Kemudian Pak John belum menanyakan ada tekanan-tekanan gitu atau gimana, belum menanyakan tentang hal itu gitu. Bu, mungkin nanti karena komunikasi cuma 3 menit kan nggak bisa leluasa ya. Kalau cuma 3 menit itu kan sebentar aja gitu. Apa yang dialami Ammar Zoni saat ini tentunya berhasil memancing air mata publik. Di tengah rasa cemas menanti kepastian masa depan nasib hukumnya, kondisi fisik dari pria bernama lengkap Muhammad Ammar Akbar itu justru harus menurun. Dan tak kalah menyesakkan dada, sang ibunda kini ikut dibuat lantaran memikirkan kondisi psikis dari Ammar Zoni. Lantas benarkah Titik Haryanti menduga Ammar kini tengah depresi? Serta bagaimanakah pula luapan kecemasannya soal kondisi psikis Ammar Zoni? Kesehatan Ammar secara psikis dan secara fisiknya itu yang saya khawatir. Kan dia kan mentalnya pasti ada gangguan-gangguan kejiwaan. Jadi supaya nanti bisa diperiksa, dievaluasi oleh ahlinya, spesialis dokter kejiwaan. Dia itu kan guncangan kejiwaannya dengan seperti ini, saya yakin pasti dia akan mengalami depresi. Tentu kan secara perasaan hatinya itu kan nggak gimana ya, nggak tega gitu ya. Masih sampai sekarang pun masih belum menerima fakta kenyataannya bahwa
kalau menurut Pak Dirjen selinting kemudian sekarang diperlakukan seperti itu tuh itu masih belum masih belum kok gitu ya, gitu loh kira-kira sepertinya. Sebenarnya kalau sudah dibolehkan, saya ke sana sama Pak Jan atau Telia juga akan ke sana, tapi belum ada informasi sampai sekarang ini. Termasuk sidang untuk yang offline itu juga belum ada jawabannya apa-apa gitu. Padahal nanti kan rencana sidangnya itu kan tanggal 6 November ya, rencananya gitu. Belum, mungkin besok Senin. Tadi saya sudah WA juga dengan Pak John, kalau bisa hari Senin ditanyakan kembali gitu, mudah-mudahan. Karena saya mengkhawatirkan kesehatannya aja. Sementara itu, tidak dapat dipungkiri pula bahwa kasus yang menimpa Ammar telah berhasil menyita perhatian orang banyak. Beberapa dari mereka bahkan ada yang sampai menawarkan jasa bantuan hukum kepada tim kuasa hukum dari Ammar Zoni. Dan di tengah marak bermunculannya gerakan pembela Ammar Zoni, satu organisasi kini berhasil mencari perhatian dari paling banyak pasang mata. Organisasi itu adalah Gerakan Anti Narkoba Nasional atau GANNAS. Pasalnya, beberapa waktu silam, GANNAS beserta perwakilan sampai mendatangi kantor kepolisian. Dan dalam kesempatan itulah, GANNAS menyuarakan dukungan untuk Ammar, serta mendesak adanya pemisahan yang tegas antara pengedar dan penyalahguna barang haram dalam proses hukum. Lantas, seperti apa harapan GANNAS terkait hal ini? Kami sudah berbicara dengan Kepala BNN kemarin, hari Selasa tanggal 28. Kami juga sudah berbicara dengan Ketua Komisi 3, Pak Habibur Rahman. Kami juga sudah berbicara dengan pembuat undang-undang, Balik, Ketua Balik, Pak Bob Hasan. Ya. Ini momentum artis yang dikenal secara publik. Kita ini menjadi landasan kita untuk berbicara di depan publik. Agar revisi undang-undang ke depan itu, ya, seseorang yang memiliki, menguasai tanpa hak narkoba secara melawan hukum, saya nih kedapatan oleh polisi atau BNN menyimpan linting, satu linting, saya pasti non kimia, saya kena 111 ayat 1 di bawah 5 gram. Ancamannya itu minimal 4 tahun. Atau saya pegang 1 butir, kena saya pasal 112 kimia ya, narkotika kimia. Di bawah 5 gram ayat 1 berarti saya kena minimum 4 tahun. Kami kan menyampaikan saran, seandainya, tadi saya katakan bukan bandar dan pengedar. Gitu loh. Apakah ini berlaku untuk artis saja atau masyarakat? Masyarakat umum yang memerlukan bantuan hukum, banyak juga kita bantu yang kalau non-artis, nggak mungkin lah ada media kan. Ya, sepanjang artis tersebut atau masyarakat tersebut yang tersandung masalah hukum, kami dari organisasi GANNAS akan memberikan bantuan, baik saran pendapat maupun pendampingan secara hukum apabila diminta oleh keluarganya. Terima kasih semua orang telah mempunyai hati nurani yang mendukung. Saya respect juga buat pengacara Keren Bang Firdaus Poywobo yang kemarin katanya punya 800 pengacara mau dukung Ammar, dan ada juga dari pengacara Bikers Lawyers juga mau bantu. Banyak Bang, ribu-ribu orang mau bantu pengacara Bang. Cuman itu kita tunggu aja lah, mudah-mudahan sidang berjalan dengan seadil-adilnya. Hakim bisa menggunakan hati nuraninya untuk memutuskan siapa yang bersalah. Berbicara tentang dukungan kepada Ammar Zoni, tentunya tidak dapat lepas dari sosok Ustaz Dery Sulaiman. Sang guru spiritual yang hingga detik ini masih terus vokal bersuara dan menagih keadilan bagi Ammar. Ya, di tengah peliknya jalan yang menanti Ammar di depan sana, nyatanya masih banyak secercah cahaya kepercayaan dari orang-orang terdekat yang selalu setia menemani Ammar Zoni.
Apalagi sejak perkara ini resmi mulai dipersidangkan. Lantas, seperti apakah harapan yang kini terpendam di hari Ustadz Dery untuk Amar Zoni? Serta bagaimanakah pula pandangannya terhadap perkara ini? Kan udah mulai proses sidang, jadi aku nggak mau ikut campur proses pengadilan itu. Yang penting amanah dari Amar Zoni sudah saya tunaikan, bacakan suratnya, sampaikan kepada media, kepada masyarakat, bahwasanya kalau beliau bukan seorang bandar dan pengedar, itu aja bang. Berarti dari Ustaz sendiri aku sampai yakin? bang, nanti biar pengadilan yang memutuskan Amar Zoni bersalah atau tidak. Saya yakin betul bang, karena kan dia mau bebas dan nggak mungkin dia aneh-aneh lah. Kalau menurut saya itu nggak masuk akal kalau orang sudah mau bebas, kemudian dia sudah menjalani hukuman juga gara-gara kejadian Januari itu. Dan sudah ada juga pernyataan dari Dirjen Pas kalau beliau bukan pengedar, itu aja bang. Ya nggak ada alasan lagi, mestinya kan pemerintah kan harus cepat-cepat kembalikan Amar Zoni ke Jakarta, di penjara di Cipinang lagi, sehingga bisa menghadiri sidang secara offline, bisa mengungkap fakta sebenarnya tentang apa yang terjadi di dalam tahanan itu bang. Ini berat buat dia. Diduganya ini harus dibuktikan di persidangan, makanya dia harus disidang. Makanya sekarang kan disidang Amar Zoni ini kan. Dan dakwaan jaksa menyatakan memang Amar Zoni sebagai pengedar tingkat pertama, di mana dari luar barangnya masuk ke Amar Zoni 100 gram, kemudian diedarkan lagi dengan sistem online kepada orang-orang atau para narapidana yang di dalam dugaan, sehingga nilai keberatan atau nilai kesalahannya berlipat ganda. Walaupun ini masih diduga, karena Amar Zoni bilang, oh saya dijebak, begitu. Tapi nggak cuma Amar Zoni yang akan bilang saya dijebak. Hampir semua pengedar narkotika kalau ketangkap selalu bilang kami dijebak. Gitu. Jadi makanya kenapa disidangkan. Jadi ada prejudis tidak bersalah, ada prejudis bersalah. Dalam hukum kita harus memakai prejudis tidak bersalah. Tapi kalau ada dugaan melakukan tindak pidana peredaran, ya kita juga menduga ini bersalah juga, tapi dalam bentuk dugaan, karena ada apa? Ada bukti-bukti yang dipaparkan oleh jaksa. Nah, kalau kasus Amar Zoni kan saya rasa itu pertama kali terjadi di selama sejarah hukum Indonesia. Itu orang belum disidang, orang belum diputus bersalah, dan orang tiba-tiba dirantai, ditutup mata, dibuang ke Nusa Kambangan tanpa penjelasan, tanpa pemberitahuan keluarga dan pengacara. Ini agak lain, agak aneh, itu aja menurut saya bang. Aku rasa nggak pernah terjadi sebelumnya orang yang belum diputus bersalah terus dihukum ke Nusa Kambangan. Ya direhab lah, kasihan bang. Jangan jahat-jahat jadi orang, jangan zolim-zolim. Kata Pak Prabowo kan begitu, penegak hukum harus punya hati. Jangan dicari-cari kesalahan rakyat jelata, orang-orang kecil. Ya. Amar Zoni udah nggak punya apa-apa bang, nggak punya duit bang. Sebaliknya, aparat penegak keadilan kini justru tengah mendapatkan berbagai bentuk desakan guna menyelesaikan kasus ini secara jujur dan adil. Terbaru, seperti apa yang dilakukan oleh Ganas beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi, desakan masyarakat terhadap para penegak hukum yang bertugas di perkara Amar tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika ditemui sebelumnya, Advokat Tommy Triyunanto bahkan memiliki catatan penting dari perkara ini, yakni terkait asal-muasal dari barang haram yang ditemukan di sel milik Amar Zoni. Menurut Tommy, hal ini yang sepatutnya didalami dengan dalam oleh pihak kepolisian. Mulai dari siapa yang memasukkan barang itu ke dalam rutan, hingga siapa-siapa saja yang masuk ke pusaran barang haram tersebut. Lantas, seperti apa penjelasan Tommy Triyunanto terkait desakannya kepada pihak penyidik? Karena saya bukan membela orang yang ibarat kata, saya juga nggak tahu Amar Zoni, tapi secara garis besar saya lihat di sini, ini poinnya adalah ditemukanlah barang di dalam lapas. Tandanya masalahnya tuh barang itu ada di lapas itu aja dulu, gitu loh. Kalaupun Amar Zoni dibilang katanya pengedar, buktikan dong. Pengedar itu kan jual beli, terus ada pesanan, ada perpindahan uang, ada penjualan, jualnya ada untungnya, itu namanya peredaran, pengedar. Nah, buktikan itu semua, maka di dalam persidangan tentunya lebih jelas dan lebih terang nanti. Ya kalau menurut saya ya seperti kelalaian atau terlibat orang dalam, kan gitu. Kelalaian dari petugas atau
Ya kalau bicara yang tadi kan, kalau Pak Dirjen bilang kan, orang pengunjung kan bisa lolos kan. Lah berarti ada kelalaian dong dari petugas, karena tugasnya kan berlapis. Ya kan pasti Pak wartawan udah pernah kan ngunjungi ya keluarga atau ya mungkin ya semacam kolega atau mungkin artis juga kan sangat sulit kan. Kalau mengedar kan jujur mengedar ini kan harus dibuktikan. Kata mengedarkan barang terlarang di dalam lapas. Tandanya ada jual beli, ada perpindahan uang, ada belinya berapa, untungnya berapa. Buktikan dulu itu. Terbukti nggak? Belinya di mana? Siapa yang jual? Berapa belinya? Terus jual kemana? Itu pengedar. Kalau itu semua nggak terbukti, maka semua tuduhan yang dituduhkan Ahmad Joni tandanya ini gugur. Nggak bisa dikatakan ini sempurna. Perbuatan pidana itu kan harus ada alat buktinya. Kalau buktinya adalah benar ganja, siapa yang mengedarkan, siapa yang memasukkan itu. Kalau ada orang yang memasukkan, ya, terus kalau orang itu juga kabur, ya, tandanya harus dicari. Orangnya siapa yang kabur? Siapa yang kurir yang masuk ke dalam situ? Ataupun ada yang menjenguk. Kok bisa masuk barang segitu besarnya? Kan barang sekecil aja bisa ketahuan, apalagi ya barang yang sudah satu kantong yang jelas-jelas itu adalah barang terlarang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.